Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang badal. Definisinya adalah at-tabi' al-maksud bil hukum bila wasitah. Sesuatu yang mengikuti, yang dimaksud dengannya satu hukum tanpa adanya perantara. Maka ketika satu isim dibadali dari isim yang lain, isim tersebut akan mengikuti seluruh i'rabnya. Maka di dalam badal ini mubdalnya harus mengikuti i'rab daripada mubdal minhu. Kalau naat kan harus mengikuti 4 di dalam 10. Kalau badal enggak, hanya di i'rab saja, walaupun nanti beda ma'rifat nakirah enggak masalah. Nah, badal itu terbagi menjadi 5. Ada namanya badal kul mingkul, badal ba'at mingkul, istimal, idrob, dan ghulat. Badal kul mingkul itu apa? Kul mingkul itu adalah idza kana tsani ainal awal. Ketika isim yang kedua itu adalah isim yang pertama. Ini kalau isim ya, sekarang kita bicara tentang isim, nanti fi'il ya kayak gitu. Badal kul mingkul adalah ketika yang kedua itu adalah yang pertama. Ya persis, itu aja. Langsung kita ke contoh. Di sini kami kasih contoh Ja'a Abul Qasim Muhammadun. Ja'a telah datang siapa? Abul Qasimi, bapaknya Qasim, ya, julukan Abul Qasim, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Ya Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa? Ya Nabi kita Muhammad. Ya Athani di sini Muhammad. Ketika yang kedua itu adalah yang pertama. Yang pertama adalah yang kedua. Ya eta keneh. Nah, itu namanya badal apa? Kul mingkul. Contoh berikutnya, ra'aitu ibna Umar Abdallah. Aku melihat Ibnu Umar, yaitu Abdullah. Ibnu Umar itu maksudnya siapa? Ya Abdullah. Abdullah itu siapa? Ibnu Umar Ibnul Khattab. Nah ini, yang kedua Abdullah adalah orang yang pertama. Ya, yang kedua adalah orang yang pertama. Aku tadi berjalan berpapasan dengan Sule, Sutisna. Sule itu siapa? Ya Sutisna. Sutisna itu siapa? Ya Sule. Nah itu namanya badal apa? Kul mingkul. Idza kana tsani ainal awal. Ketika yang kedua itulah yang pertama. Nanti kita contohkan ya. Antumlah buat contoh sendirilah. Yang kedua, ada namanya badal ba'at mingkul. Idza kana tsani, ini definisi. Ketika yang kedua merupakan bagian dari yang pertama. Ini bagian zat berarti toh. Idza kana tsani juz'an minal awali. Contohnya apa? Akaltul baqarata rijlaha. Akaltu makan siapa? Aku al-baqarata ing sapi, rijlaha yaitu kakinya sapi. Aku tadi makan sapi loh, kakinya. Nah, yang kaki rijl ini, kaki sapi itu adalah bagian daripada sapi. Ketika yang kedua rijl ini merupakan juzuk, bagian daripada yang pertama. Maka rijlaha di sini badal, namanya badal ba'du mingkul, sebagian dari keseluruhan. Contoh berikutnya, darabtu Zaidan batnahu. Aku tadi memukul Zaid perutnya. Darabtu mukul siapa? Aku Zaidan ing Zaid batnahu, yaitu perutnya Zaid. Aku tadi mukul Zaid loh, perutnya. Perutnya Zaid adalah bagian daripada Zaid. Maka batnahu merupakan badal, ini namanya badal ba'du mingkul. Bedakan dengan yang ketiga. Yang ketiga namanya istimal. Istimal idza kana tsani ma syamilahul awal. Ketika yang kedua itu adalah merupakan sesuatu yang tercakup oleh yang pertama, dicakup oleh yang pertama. Contoh nih, abekani zaitun haluhu. Abekani membuatku nangis. Abeka membuat nangis nih ing aku siapa Zaitun Zaid. Haluhu yaitu badal dari Zaid toh. Haluhu yaitu keadaan Zaid. Zaid membuatku menangis, keadaannya.
Ya, Zaid membuatku menangis keadaannya. Nah, di sini haluhu merupakan badal loh. Badalnya badal apa? Apakah badal ba'du mingkul? Tidak. Karena keadaan Zaid bukan bagian daripada Zaid, tetapi masyamilahu, sesuatu yang tercakup dalam diri Zaid. Maka disebutnya adalah badal istimal. Nah, ini beda. Kalau yang kedua itu bagian, rijel sapi, ya, kaki sapi, perutnya Zaid itu bagian. Tapi yang ketiga enggak. Dia itu adalah masyamilahul awal, sesuatu yang tercakup di dalam diri yang pertama. Abeka membuat menangis nih ing aku siapa Zaidun Zaid haluhu, yaitu keadaannya Zaid. Ini badal namanya istimal. Wa adhaka dan membuat tertawa nih ing aku siapa Salimun Salim. Salim membuatku tertawa. Hazluhu yaitu candaannya. Candaan Salim itu adalah sesuatu yang dicakup oleh diri Salim, bukan bagian daripada juzuknya Salim, tidak. Nah, ini disebutnya adalah badal istimal. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid memberiku manfaat. Ilmuhu, ilmunya. Nah, maka ini sebutannya adalah badal istimal. Dan yang keempat namanya idrob. 4-5 itu hampir sama, yaitu sama-sama idalam yakunithani huwal awal. Ketika yang kedua bukanlah yang pertama, sama sekali tidak. Tetapi untuk yang idrob ini bikostin, memang disengaja. Contohnya ro'aitu gunaman saliman, aku tadi ngelihat kambing, Salim gitu. Dia ngomong asalnya mau ngomong Salim, cuma dengan sengaja dipelesetin jadi kambing. Saking gemesnya Salim gak pernah mandi kan, akhirnya dijuluki Gonam. Dorob tukir dan aku tadi mukul kera, mukul monyet, sarik, pencuri. Nah, ini badal ini. Namanya badal apa? Idrob. Yang kedua bukan yang pertama. Bukan, memang beda, tetapi karena ini ada unsur kesengajaan, maka disebutnya badal idrob. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, namanya badal golat, memang murni salah. Contohnya maror tu bisa limin bakerin. Aku tadi berjalan ngelewati Salim. Baker mau ngomong baker, keleru Salim. Nah, di sini tanpa ada unsur kesengajaan ngomong Salimnya, maka namanya badal golat, salah. Akta itu Saliman dirhaman dinaron, yaitu dinar. Aku tadi ngasih ke Salim uang dirham perak, emas ding. Mau ngomong emas keleru perak. Lah maka di sini itu namanya badal golat, murni salah. Nah ini, kalau antum sudah menguasai takrif definisi ini, dengan ini insya Allah mudah. Nanti kita cari contoh-contoh yang lain pakai bahasa Indonesia aja. Aku tadi ngasih uang 5.000 ke adik saya, 10.000. Sengaja nggak ngomong gitu, salahnya. Tak sengaja, namanya berarti idrob. Kalau nggak disengaja, maka namanya gola. Insya Allah bisa difaham. Wallahu a'lam bishawab.